Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU, channel yang membahas mengenai web programming, web design, tips and trick, dan juga teknologi web secara umum bersama saya, Sandika Gali. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang teman-teman baca, kita akan membahas mengenai istilah tech stack dan juga hubungannya dengan seorang full stack developer. Apa itu tech stack? Apa aja jenis-jenis tech stack yang ada? Gimana cara milihnya ketika kita akan membuat sebuah aplikasi? Dan gimana caranya agar kita sebagai seorang full stack developer punya kemampuan untuk menguasai tech stack yang ada. Penasaran? Simak terus videonya sampai akhir karena kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama, kita akan bahas dulu mengenai apa itu tech stack, teman-teman ya. Jadi tech stack atau tumpukan teknologi adalah kombinasi dari teknologi-teknologi yang digunakan sebuah perusahaan atau bisa juga perorangan kalau misalnya kita adalah full stack developer untuk membuat dan menjalankan project atau aplikasinya. Tech stack ini biasanya terdiri dari bahasa pemrogramannya apa, frameworknya apa, database, tools, API, dan lain sebagainya. Dan tech stack ini bisa diterapkan untuk semua bagian teman-teman, baik itu untuk bagian front-end, back-end, DevOps, dan juga API. Ya misalnya untuk front-end, kita nanti pilih bahasanya apa, terus platformnya akan kita gunakan di mana. Bisa web, mobile, hybrid, IoT, terus frameworknya apa, build systemnya juga apa. Lalu untuk backend juga nanti kita pilih bahasanya mau pakai apa, frameworknya juga apa, dan database-nya apa. Begitu pula untuk DevOps ya teman-teman ya. Kita nanti pilih containerisasinya, deployment sistemnya, layanan cloud-nya, dan lain-lain. Dan juga untuk API-nya, nanti kita akan tentukan apakah kita mau pakai REST, GraphQL, pakai layanan misalnya untuk pembayaran, butuh layanan peta, cuaca, ongkos kirim, ataupun layanan API lain. Ya, jadi itu mungkin teman-teman penjelasan singkat mengenai definisi apa itu tech stack. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari tech stack. Apa aja sih tech stack yang biasa digunakan oleh perusahaan atau para developer full stack ini? Ya, kalau misalkan kita melihat ke masa lalu ya, masa di mana dalam pembuatan aplikasi itu belum ada bagian-bagian kayak front-end, back-end, yang dimana tech stack itu nggak seberagam sekarang, teman-teman ya. Dulu itu ada satu tech stack yang sangat populer, yaitu namanya LAMP stack. LAMP, yang merupakan singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan juga PHP. Ya, jadi stack ini tuh biasa dianggap sebagai standar untuk membuat aplikasi web yang basisnya PHP. Ya, walaupun kemudian ada beberapa varian yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Misalnya ada WAMP untuk Windows dan MAMP buat yang pakai Mac OS. Nah, saat ini karena teknologi dan tools itu semakin beragam, semakin banyak lagi pilihan tech stack yang bisa kita gunakan. Dan ini disebut juga sebagai modern tech stack. Awal-awal populer sebuah stack yang disebut dengan MEAN, M-E-A-N ya, atau singkatan dari MongoDB, Express, Angular, dan Node.js. Ya, jadi kita bisa lihat untuk front-end-nya itu ada framework Angular, database-nya pakai MongoDB, lalu back-end-nya itu menggunakan framework Express yang berjalan di runtime Node atau Node.js. Versi lain dari tech stack yang berbasis JavaScript ini ada yang dinamakan dengan MERN atau Maven ya. Semua teknologinya sama, database-nya, back-end-nya, dan runtime-nya sama, yang membedakan adalah framework front-end-nya. MERN itu pakai React, Maven itu pakainya Vue.js. Nah, itu tadi yang berbasis JavaScript. Kalau misalnya developer atau perusahaannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, ada sebuah tech stack yang dinamakan dengan TallStack, ya, T-A-L-L, gabungan dari Tailwind, Alpine, Laravel, dan juga Livewire. Atau ada lagi Field Stack, ya, gabungan dari Vue, Inertia, Laravel, dan juga Tailwind, teman-teman. Ya, jadi itu tadi adalah beberapa tech stack yang populer, tapi sebetulnya di luar dari tech stack tadi masih banyak lagi yang lain. Nah, tapi kenyataannya istilah-istilah tech stack tadi itu nggak menggambarkan secara keseluruhan teknologi yang digunakan oleh sebuah aplikasi. Ya, yang terlihat adalah framework dan teknologi yang utamanya aja, front-end, back-end, dan database-nya aja. Teknologi-teknologi lainnya yang nggak muncul dalam istilah tadi itu contohnya pakai build system apa, API-nya pakai apa, deployment-nya pakai apa, dan masih banyak teknologi lain. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen tahu tech stack apa aja yang digunakan oleh sebuah perusahaan, ya teman-teman bisa kunjungi sebuah website yang namanya stackshare.io. Nanti di situ kita bisa lihat detail mengenai apa aja sih teknologi yang dipakai oleh sebuah aplikasi atau perusahaan. Nah, setelah tadi kita tahu mengenai beberapa tech stack yang ada, sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih penting bagi kita untuk memilih tech stack yang tepat untuk aplikasi yang akan kita bangun, teman-teman.
Ya, jadi pemilihan stack ini akan mempengaruhi banyak hal dalam pengembangan aplikasi kita, terutama kalau kita sebagai seorang full stack developer. Jadi setelah kita tahu jenis produk apa yang akan kita buat, lalu masalah apa yang akan kita coba selesaikan, lalu juga usernya siapa gitu ya, user kita siapa, maka pemilihan stack ini akan menentukan seberapa efisien kita akan bekerja. Dan kalau suatu saat kita nanti butuh tim, kita jadi tahu nantinya anggota tim kita seperti apa gitu yang akan kita hire. Dan seringkali pemilihan stack ini tidak ditentukan oleh seberapa baik teknologinya dari sisi performance misalnya ya, namun juga kita harus melihat dari sisi seberapa populer teknologinya, lalu berapa cost yang harus digunakan untuk menggunakan teknologi tersebut, atau bahkan seberapa nyaman kita dan tim kita dengan teknologi tersebut. Dan masih banyak alasan pemilihan tech stack yang lain. Nah, berikutnya adalah gimana caranya kita memilih tech stack-nya dari teknologi yang banyak tadi. Jadi sekarang kita ambil contoh aja deh. Kita udah tahu kita mau bikin aplikasi apa. Anggap aja kita mau bikin sebuah media sosial misalnya ya. Jadi pertama-tama kita harus pikirin dulu dari sisi front end-nya. Ya, kita nanti tentukan usernya mau akses aplikasi kita itu menggunakan platform apa. Apakah web, mobile device, IoT misalnya, atau yang lainnya. Nah, anggaplah user kita mau mengakses lewat website. Ya, berarti kita harus memilih tools front end yang khusus untuk website. Dan kalau website, berarti pilihan bahasa yang paling umum dan sering digunakan adalah bahasa JavaScript. Ya, setelah tahu bahasanya apa, selanjutnya kita pilih framework front end-nya. Ada banyak pilihan, tapi mungkin yang paling populer setidaknya untuk di Indonesia itu adalah framework React dan juga Vue, teman-teman. Ya, habis itu setelah kita pilih framework-nya, kita juga pasti pengen menggunakan framework untuk CSS ya. Misalnya kita gunakan Tailwind dan juga preprocessor seperti Sass misalnya. Nah, habis itu jangan lupa juga kalian bisa gunakan sebuah tools untuk bundling system atau modul bundler, contohnya Webpack. Nah, habis front end, berikutnya kita masuk ke bagian back end. Nah, ini juga sama, kita mulai dengan memilih bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman untuk back end ya, mulai dari JavaScript, PHP, Java, Python, Golang, sampai dengan Rust. Ya, dan tiap bahasa itu memiliki framework yang bisa kita pilih juga. Misalnya untuk JavaScript, framework backend-nya ada yang namanya Express. Di PHP ada Laravel. Java punya Spring. Python punya Django, dan lainnya. Setelah pilih framework backend, berikutnya kita pilih database. Ya, kita pilih dulu database-nya apakah mau yang tipenya relasional, atau dokumen base atau NoSQL. Kalau tipenya relasional, kita biasanya pakai MySQL atau Postgres. Kalau kita pilihnya NoSQL, kita bisa pakai MongoDB atau Firebase misalnya ya. Jangan lupa juga teman-teman bisa pakai ORM ya atau Object Relational Mapping agar kita tidak perlu menuliskan query mentah untuk data kita. Ya, teman-teman bisa pakai type ORM kalau pakai JavaScript atau yang pakai PHP bisa pakai Eloquent. Nah, sampai sini, teknologi untuk membuat aplikasinya sebetulnya udah selesai. Berikutnya, tinggal kita pikirin teknologi untuk deployment-nya. Untuk web servernya, kita bisa pilih web server pakai Nginx atau Apache. Berikutnya, kita butuh standarisasi lingkungan pengembangan. Itu bisa pakai Docker sebagai kontainernya. Dan kalau aplikasi kita udah besar dan kita punya banyak kontainer yang dideploy di cloud, maka kita butuh Kubernetes untuk orkestrasinya. Untuk cloud provider, teman-teman bisa pilih antara AWS atau Google Cloud. Dan setelah itu, kita juga bisa menggunakan layanan seperti GitHub dan GitLab, ya, yang bukan hanya untuk menyimpan kode kita sebagai repository, tapi juga untuk melakukan CI/CD pipeline, ya, continuous integration dan deployment, untuk otomasi testing dan deploy kode kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi itu perjalanan dari pembuatan aplikasi secara full stack menggunakan tech stack yang ada. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah gimana cara seorang full stack developer itu bisa menguasai tech stack yang ada tadi. Jadi kan banyak tadi ya yang harus kita pelajari. Di mana nih belajarnya? Nah, salah satu tempat belajarnya adalah teman-teman bisa mengikuti program yang dibikin oleh sponsor kita untuk video kali ini, yaitu kelasfullstack.id. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kelasfullstack.id ini adalah sebuah program pembelajaran full stack yang dibuat oleh teman-teman di Codepolitan khusus untuk kalian yang ingin menjadi seorang full stack web developer handal dengan skill yang dibutuhin oleh industri ataupun kalau teman-teman pengen mengembangkan bisnisnya sendiri. Di program kelas full stack ini di dalamnya terdapat 760 lebih video pembelajaran dengan durasi total itu lebih dari 75 jam yang memiliki alur belajar yang terarah sesuai dengan pilihan tech stack-nya. Kelasfullstack.id ini bisa diikuti oleh kalian yang masih pemula, ya karena belajarnya itu mulai dari dasar, lalu nanti ada studi kasus untuk membuat banyak implementasi project.
Nah, kalau kalian ikut kelas ini, kalian tuh cukup membayar 1 kali aja, maka kalian akan dapat akses ke materinya itu selamanya. Dan kerennya, materi di dalam kelas ini tuh akan selalu diupdate seiring dengan waktu berjalan. Contohnya aja nih ada yang baru. Untuk materi JavaScript itu tadinya hanya ada 9 materi, saat ini jadi ada sebanyak 36 materi. Ditambah lagi dengan tampilan dashboardnya yang baru, yang bakalan bikin kalian semakin nyaman untuk belajarnya. Dan sekarang, tim Codepolitan juga sedang menyusun materi untuk tech stack dengan Laravel versi 9 dan juga Maven. Ya, sehingga nanti makin lengkap lagi. Tapi, jika nanti materinya semakin lengkap, maka nanti harga kelasnya juga akan semakin naik. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saran saya, segera daftar dari sekarang. Mumpung saat ini harganya sedang sangat murah. Teman-teman cukup membayar dengan 495.000 saja. Ya, dan khusus kalian penontonnya WPU, kalian bisa dapetin lagi potongan sebesar 15% dengan cara memasukkan kode kuponnya member WPU saat kalian check out. Jadi lumayan banget nih, kalian jadinya hanya cukup membayar sebesar 420 ribuan aja. Ya, jadi segera gabung, langsung kunjungi kelas fullstack.id atau klik ke link yang ada di deskripsi video ini kalau pengen tahu informasi lebih lanjutnya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian jadi punya gambaran mengenai tech stack itu apa, ada pilihan tech stack apa aja, gimana cara pilihnya, dan gimana cara belajar agar kalian bisa menjadi seorang full stack developer yang menguasai tech stack tadi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.